Halo Studio Lovers. Di tengah dominasi raksasa industri global seperti Siemens dari Jerman, CRRC dari Tiongkok, dan Alstom dari Prancis, siapa sangka, sebuah perusahaan dari Indonesia mulai menunjukkan taringnya di panggung internasional. Inilah PT Industri Kereta Api, atau yang lebih dikenal dengan PT Inka. Sebuah perusahaan BUMN yang berbasis di Madiun, Jawa Timur. Dulu, mungkin nama ini tak banyak dikenal, bahkan di dalam negeri sekalipun. Namun hari ini, PT Inka telah bertransformasi menjadi salah satu pemain penting dalam ekspor industri manufaktur transportasi Indonesia. Dengan produk andalannya, kereta api buatan anak bangsa, Inka kini menembus pasar internasional. Dari Asia hingga Afrika, pesanan kereta dari PT Inka terus berdatangan. Negara-negara seperti Bangladesh, Filipina, Malaysia, hingga Zambia bukan hanya menunjukkan ketertarikan, mereka benar-benar memesan dan menggunakan kereta buatan Indonesia dalam jumlah besar. Sebuah pencapaian yang patut dibanggakan, tidak hanya sebagai prestasi perusahaan, tetapi juga sebagai bukti nyata bahwa produk buatan Indonesia mampu bersaing secara global. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Perusahaan BUMN asal Madiun ini mungkin dulunya dipandang sebelah mata. Namun hari ini, PT Inka telah menjadi andalan ekspor Indonesia di sektor manufaktur transportasi, dan bukan main-main. Pesanan berdatangan dari berbagai penjuru dunia, mulai dari Asia hingga Afrika. Negara-negara seperti Bangladesh, Filipina, Malaysia, hingga Zambia satu persatu menunjukkan ketertarikan. Dan bukan sekadar tertarik, mereka benar-benar membeli kereta buatan Indonesia dalam jumlah besar. Bahkan proyek-proyek besar pembangunan jalur kereta di Afrika kini mulai dipercayakan kepada Indonesia. Artinya, dari Madiun, Indonesia tidak hanya mengirimkan kereta, tetapi juga teknologi, keahlian, dan pengaruh ekonomi lintas benua. Perjalanan ini tentu bukan sesuatu yang instan. PT Inka lahir pada tahun 1981 sebagai upaya Indonesia untuk mandiri dalam industri transportasi darat. Dahulu, semua kereta yang beroperasi di Indonesia harus dibeli dari luar negeri. Kita tidak punya pabrik, tidak punya teknologi, dan sangat bergantung pada vendor asing untuk perawatan hingga penggantian suku cadang. Namun, seiring waktu, pemerintah mulai berpikir panjang. Indonesia harus bisa memproduksi sendiri. Dari situlah PT Inka dibentuk, dengan fasilitas produksi awal di Madiun, Jawa Timur. Awalnya, perjalanan itu tidak mudah. Kapasitas produksi masih terbatas. SDM belum terampil. Teknologi pun tertinggal jauh. Tapi berkat ketekunan dan semangat berinovasi, PT Inka terus berkembang. Teknologi mulai diriset, tenaga kerja dilatih, dan pasar domestik menjadi ladang latihan yang sangat berharga. Sedikit demi sedikit, Inka mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan ketika Indonesia sudah memiliki pengalaman membangun sistem LRT, KRL, hingga kereta jarak jauh dengan teknologi sendiri, pintu-pintu luar negeri pun mulai terbuka. Salah satu tonggak penting adalah ketika Bangladesh memesan lebih dari 250 gerbong penumpang dari Inka dalam 2 tahap, antara tahun 2016 hingga 2021. Nilai kontraknya mencapai lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat. Tak lama kemudian, Filipina bergabung dalam daftar negara pelanggan. Mereka memesan rangkaian kereta komuter untuk kawasan Metro Manila dan mempercayakan produksinya kepada Indonesia. Mereka tahu bahwa Indonesia memahami bagaimana membangun kereta yang cocok untuk iklim tropis yang panas dan lembab. Dan itu terbukti di Inka. Kemudian datang Malaysia, negara tetangga yang biasanya menjadi mitra dagang, dan jujur saja, kadang juga kompetitor. Kini justru memilih Indonesia. Mereka memesan kereta barang untuk mendukung sistem logistik nasional mereka. Artinya, kualitas produk Inka tidak hanya setara, tetapi juga sudah mampu dipercaya oleh negara dengan standar transportasi modern yang ketat seperti Malaysia. Namun, yang benar-benar mengejutkan adalah ketika negara-negara Afrika mulai melirik. Contohnya Zambia.
Negara ini tengah melakukan ekspansi infrastruktur besar-besaran untuk meningkatkan konektivitas nasional dan mengurangi ketergantungan pada angkutan jalan yang mahal dan tidak efisien. Mereka tidak hanya membeli kereta dari Indonesia, tapi juga meminta bantuan dalam pembangunan jalur kereta baru. Ini bukan lagi sekadar ekspor barang, melainkan ekspor kemampuan, teknologi, desain sistem, tenaga ahli, hingga pelatihan teknis. Indonesia kini tak sekadar menjadi supplier, tapi mitra pembangunan global. Dan di titik inilah, peran geopolitik mulai terasa. Di tengah persaingan antara kekuatan besar seperti Tiongkok dan Barat dalam proyek-proyek infrastruktur global, Indonesia hadir sebagai alternatif netral. Kita tidak mengikat negara lain dengan utang besar, tidak memberikan pinjaman dengan bunga mencekik, dan tidak memaksakan syarat politik. Yang kita tawarkan adalah kerjasama saling menguntungkan, berbasis kebutuhan nyata, bukan kepentingan tersembunyi. Hal ini membuat banyak negara berkembang mulai melirik Indonesia sebagai mitra baru. Mereka lelah dengan ketergantungan pada satu kutub kekuasaan. Keberhasilan Inka juga membuka jalan bagi tumbuhnya industri pendukung. Untuk membuat kereta, dibutuhkan baja, karet, sistem kelistrikan, perangkat lunak, hingga teknologi pendingin. Ini menciptakan ruang kolaborasi lintas industri dalam negeri. UMKM mulai dilibatkan, universitas diminta melakukan riset, dan tenaga kerja lokal pun mulai terserap. Efek domino ini nyata terasa. Ekspor kereta mendorong peningkatan cadangan devisa, membaikkan neraca perdagangan, dan menumbuhkan kepercayaan investor. Dunia kini melihat bahwa Indonesia mampu memproduksi kereta yang beroperasi lintas negara dan iklim. Kredibilitas teknologi nasional pun ikut naik. Ke depan, peluang ekspor Indonesia sangat besar. Kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, bahkan Amerika Latin sedang mempercepat pembangunan infrastruktur. Mereka mencari mitra yang murah, tidak rumit, dan tidak mendominasi. Dan Indonesia bisa jadi jawabannya. Bayangkan jika kita bisa mengekspor kereta ke Mesir, Kenya, Pakistan, atau Peru. Itu bukan mimpi, potensinya nyata. Tinggal bagaimana kita menjaga kualitas, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperkuat diplomasi ekonomi secara agresif. Pemerintah pun tampaknya mulai menyadari potensi besar ini. Proyek kereta cepat, LRT, hingga rencana kereta otonom menjadi bukti bahwa negara ingin Inka terus tumbuh. Tapi tantangan masih besar. Kita butuh ekosistem industri yang sehat dan dukungan kebijakan yang jelas. Mulai dari pajak bahan baku, kemudahan ekspor, hak paten, hingga dukungan finansial jangka panjang. Semua ini harus dikerjakan secara serius. Karena tanpa itu, kita hanya akan jadi pabrik pesanan semata. Namun jika dikerjakan dengan strategi jangka panjang, Indonesia bisa menjadi pusat produksi transportasi modern di Asia. Bayangkan, Indonesia menjadi Tiongkoknya Asia Tenggara dalam urusan kereta, pusat ekspor, pusat teknologi, dan pusat pelatihan regional. Dan semua itu dimulai dari Madiun. Jadi, kalau hari ini Anda naik KRL, LRT, atau melihat kereta barang melintas di rel, ingatlah, banyak dari itu adalah karya anak bangsa. Dan di luar sana, ada banyak negara yang kini menikmati perjalanan mereka di atas kereta buatan Indonesia. Bukan hanya produk, tapi juga harapan. Harapan bahwa Indonesia bisa, dan layak, menjadi pemain utama dalam peta ekonomi dan teknologi dunia. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.